Minasang, o genki desu ka? Selamat datang di Ruki Arwan Channel. Mari kita belajar bahasa Jepang dengan lebih menyenangkan. Issho ni benkyou shimashou. Minasang, gambatte kudasai. Dozo, mitte kudasai. Assalamualaikum, minasan, ohayou gozaimasu. O genki desu ka? Genki desho? Ja, ima kara watashi shoukai shimasu. 1、2、3、hajimemashite. Watashi wa Salma Megatriani desu. Salma to yonde kudasai. Kotoshi wa 21歳になりました。私はブルバリンガのコタリスから来ました。今、日本の茨城県に住んでいます。去年の4月、日本に来ました。どうぞよろしくお願いします。Minasan, Nihongo no benkyou ganbatte ne, walaupun belajar dari rumah via online gak apa-apa. Daijoubu. Yang penting semangat, rajin. Terus ngeband nyusul Mbak kesini. Oke, bye, jane, arigato. Halo minasan, konnichiwa. Watashi no namae wa Deyamita Apriliani desu. Deato yonde kudasai. Watashi wa 21歳です。Purbalingga kara kimashita. Ima kara Nihon ni sunde-imasu. Watashi no shourai wa kangoshi ni naritai desu. Jadi minasan, sekarang saya tinggal di Jepang. Saya alumnus dari SMA Negeri 1 Bukateja dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan keperawatan di salah satu universitas di Purwokerto. Jadi seperti perkenalan di awal saya bahwa cita-cita saya adalah menjadi seorang perawat. Kenapa saya sekarang berada di Jepang dan saya dalam program, saya mengikuti salah satu program dari kampus saya, yaitu program internship, yaitu magang di salah satu nursing home yang ada di Okinawa, Jepang. Bisa dilihat di belakang saya, itu adalah nursing home, atau kalau di Indonesia bisa dibilang kayak semacam panti jompo gitu. Dan saya magang di sana kurang lebih selama 1 tahun. Dan nanti program internship ini akan berakhir pada bulan September tahun ini. Jadi keseharian saya magang di salah satu nursing home, di nursing home itu. Jadi saya jadi seorang caregiver, merawat lansia di sini, merawat bomasang, mocisang atau nenek dari pagi sampai sore, terus itu juga shift pagi, kemudian kalau shift malam dari sore nyampe besok paginya lagi. Saya senang sekali bisa mengikuti program di sini, dan buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang, jangan lupa semangatnya dengan bahwa kalian bisa belajar bahasa Jepang dengan baik dan bisa datang ke Jepang. Bye bye, dan sejari sekolah onegaishimasu. Ya, minasan, hajimemashite. Kumara Yotsu to moshimasu. Konkai wa Nihon no sekatsu wo hanashimasu. Perkenalkan, nama saya Kumara Yotsu. Saya alumni SMA Negeri 1 Bukateja. Kali ini saya akan berbagi cerita sedikit tentang enak dan kurang enaknya tinggal di Jepang. Yang pertama, enaknya tinggal di Jepang. Tentunya di Jepang, di negara yang negara maju maksud saya, banyak hal-hal yang dipermudah seperti alat transportasi, transaksi, dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika kita akan bepergian ke suatu tempat, kita akan menggunakan yang namanya Suica. Suica itu seperti kartu member, kartu voucher seperti itu, yang bisa kita gunakan untuk alat transportasi bis ataupun kereta, dan juga kita bisa menggunakan Suica untuk belanja. Selain kemudahan tadi, kita pun bisa menggunakan Suica untuk berbagai keperluan yang lainnya. Dan bukan hanya Suica saja, ada beberapa kartu-kartu member lainnya yang bisa digunakan. Oke, selain kartu, lanjut aja. Saya sudah tinggal di Jepang selama 1 tahun lebih, dan ya
lumayan enak sih tinggal di Jepang. Enaknya itu selain banyak tempat-tempat yang bagus, orang-orang Jepang pun di sini ramah, nggak sesuai ekspektasi kita. Ya walaupun orang Jepang terkenal cuek karena kita belum memulai obrolan kepada orang Jepang. Kalau kita sudah memberanikan diri untuk ngobrol ke orang Jepang pun akan merespon baik, asalkan kita sopan. Dan saya pun juga punya teman di Jepang. Dulu waktu SMA kelas 2 pernah kunjungan ke SMA Negeri 1 Puketiga. Kebetulan saya juga ya sudah hampir 2 tahun lebih berteman dengan dia. Dan saya selama tinggal di Jepang ini nyaman. Tentunya selain tadi kemudahan-kemudahan tadi ataupun orang-orang Jepangnya, di sini pun tempatnya ya dibilang udaranya bersih, kotor juga enggak kotor-kotor amat sih. Walaupun saya tinggal di Tokyo, di ibu kota Jepang, tapi kotanya tuh benar-benar bersih. Sampah nggak ada di mana-mana, walaupun tempat sampahnya pun nggak ada. Ya itulah bagusnya orang Jepang. Perlu dicontoh di negara kita kan. Selain orang Jepang cinta kebersihan, orang Jepang pun bekerja keras. Jadi mereka mempunyai moto bekerja untuk hidup. Jika tidak bekerja, tidak bisa hidup. Jadi mereka bekerja dengan benar-benar segenap jiwanya, gitulah pokoknya katanya. Dan kurang enaknya tinggal di Jepang itu yang pertama tentunya soal makanan. Perihal soal halalnya itu cukup susah untuk dicari di Jepang, terutama di kota-kota besar. Namun di sebagian tempat ada tempat yang menyediakan bahan makanannya halal. Selain warung, toko maksud saya, ada juga rumah makan yang khusus untuk orang-orang Indonesia, yang nggak khusus sih. Jadi di restoran itu makanannya makanan Indonesia gitu. Dan selain itu pun ada juga makanan-makanan dari India yang ya bahan makanannya cukup halal, nggak halal maksud saya, halal. Dan enaknya tinggal Jepang ya gitu, nggak kurang enaknya gitu. Jadi agak susah untuk mencari makanan-makanan yang halal. Selain itu pun di hampir setiap minuman yang ada di Jepang itu ada alkoholnya. Ya walaupun nggak sampai mabuk, cuma itu pasti ada alkoholnya. Itu yang agak kurang enak. Bukan minuman yang agak kurang enak tinggal di Jepang untuk nyari minuman yang nggak ada alkoholnya. Terus untuk kurang enaknya tinggal di Jepang, mungkin kalau kita kurang paham bahasa Jepang ya teman-teman. Kalau kita kurang paham bahasa Jepang, kita akan benar-benar kesusahan. Misalkan kita mau pergi ke suatu tempat untuk menanyakan arah atau menanyakan suatu hal, kalau kita bahasanya kurang itu benar-benar ngerepotin. Bahkan kita pun menggunakan ponsel ataupun Google Translate itu pun nggak sesuai apa yang kita maksud gitu loh. Artinya beda kadang kayak gitu. Dan mungkin sebagian teman-teman udah tahu kalau orang Jepang itu orangnya cuek-cuekan. Sebenarnya nggak cuek, asalkan kita mau berinteraksi terlebih dahulu. Kita ajak ngobrol baik-baik secara sopan, pasti orang Jepang meresponnya dengan baik juga. Soalnya saya juga udah dapat beberapa teman juga orang Jepang. Awal-awal ya takut gitu mau ngobrol, takut dicuekin. Tapi nyatanya enggak, teman-teman saya malah baik-baik juga semuanya. Dan ya mungkin sekian video dari saya tentang kehidupan di Jepang. Terima kasih telah menonton video ini. Arigatou gozaimashita.